Ya emang kalau buat penyerahan dia enggak ya. Nggak ada hitam di atas putih waktu dari awal. Enggak ada. Emang di situ saya yang ambil. Saya pengen tahu nih responnya dia marah enggak kalau diganti nama. Ternyata nggak ada respon apa-apaan. Udah sekolah belum? Belum. Mau nggak? Mau. Halo, iya Novi. Oke, alhamdulillah. Nah, ini dengan Ibu Siti, apa maaf? Oke, Bu, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, kita bekerja sama dengan lembaga hukum, Bu, gitu. Nah, ini kita dapat informasi mengenai anaknya Ibu ya. Nah, itu seperti apa, Bu? Kronologisnya dari awal. Jadi kronologi awalnya itu gini. Jadi kan saya waktu bayi. Terus anak saya emang kan awalnya itu dipinjam-pinjam kan. Kan karena masih saudara kan. Saya mikir masih saudara. Sepupu. Iya, masih sepupu. Oh ya udah kan nggak apa-apa gitu kan. Nginep gitu. Terus udah banjir. Nenek saya yang tinggal sama saya itu meninggal. Itu anaknya sama saya. Waktu itu kan nginep doang, udah sama saya. Terus kata encik saya gini ngomong, itu nanti si Pi dulu namanya karena bukannya ya. Itu nanti di nginepin dulu di rumah Anggi. Tuh nih saudara saya. Udah kayak gitu. Saya tadi nggak mau, saya nanya lah bapaknya. Kata bapaknya, ya udah nggak apa-apa, karena kita mikir juga nih lembab, masih bayi. Gitu. Dia kan rumahnya itu di depan. Udah kayak gitu, gua anterin lah, saya anterin ke sana. Setelah habis diantar, udah dong. Nah, saya masih baik-baik aja tuh sama suami saya kan. Saya sempat pisah. Saya kerja, suami saya kerja. Akhirnya saya jarang di rumah juga. Tuh anak akhirnya dia ngurus gitu. Tapi atas kemauan Mbak dong, Mbak sadar gitu, secara sadar memberikan. Saya sadar, tapi saya tidak memberi. Karena kan dia selalu ngomong gini. Awalnya itu saya udah ambil anak saya, terus uak saya ya jatuhnya ngomong gini, tolonglah, soalnya ini ibu angkatnya dia itu lagi hamil, katanya gitu. Ngomongnya begitu sama saya. Terus saya ngomong kita dulu ya, ngomong ke bapaknya dulu. Suami saya itu ngomong, ya terserah, kan saya yang lahirin gitu kan. Bapaknya ngomong kayak gitu. Udah, saya nggak enak ngomong, soalnya dia ngomong kayak gini, kesian lagi hamil nangis mulu, takut kandungannya kenapa-napa. Saya saudara gitu, saya pikir saya bukan orang lain, saudara. Ya udah nggak apa-apa. Nah dari situ baru itu saya pisah yang kayak gitu. Saya kerja, akhirnya nggak ketemu dia gitu. Nah pernah juga waktu itu kan saya pisah karena adalah permasalahan saya, akhirnya saya pisah. Terus dia ngomong kayak gini, kalau misalkan lu berdua balik, gue kasih anak lu. Ternyata enggak. Begitu kan. Terus udah kayak gitu, saya masih biasa aja, saya sabar. Dari bayi saya kasih dong kayak bantal gitu-gitu. Akhirnya dipulangin ke anak saya yang pertama. Saya itu jadi gini loh Mbak, saya itu bukannya ngasih cuma-cuma atau saya nggak bisa ngurus anak saya atau saya nggak mampu. Tapi karena saya mikir juga psikis anak saya yang pertama juga, karena ya saya pikir cik saya itu benar. Ya nggak apa-apa, tinggal dulu di situ, orang sementara doang. Kasihan juga nih kakaknya dia ini, soalnya saya itu cuma beda setahun. Jadi setahun itu saya udah melahirkan lagi.
begitu. Nah saya pikir ya benar juga psikis dia gitu, maka saya kasih gitu. Cuma mau saya itu kayak apa sih, barang yang saya beli kasih atau apa ya diambil, jangan dipulangin lagi ke saya gitu. Saya mau tetap, saya ibunya, saya bukan ngasih karena tanda tangan di atas materai atau hitam putih gitu. Saya enggak, saya bukan yang menyerahkan anak saya kayak gitu aja. Cuma saya hargain saya seorang ibu loh, saya memberi loh. Karena gini loh, dari nama diganti saya sakit banget mbak. Nama anak saya diganti tanpa sedikit pun pengetahuan saya sama bapaknya. Saya sakit sekali mbak. Mau saya orang susah sekalipun, mau saya nggak punya apa-apa, saya nggak pantas loh anak saya diganti nama karena saya ibunya. Mau saya nggak bikin nasi kuning atau apa sedekah, itu nggak pantas gitu loh. Karena saya sama bapaknya nggak tahu sama sekali tentang nama anak itu diganti. Jadi kita nggak menerima. Kalau buat pikir kayak gimana ya, keagamaan juga kan nggak pantas kok tanpa orang tua kandung tahu. Karena saya itu bukan yang kayak yaudah nih kamu adopsi aja anak saya. Jadi saya nggak tahu menau lagi. Saya tanda tangan di atas materai, terserah gitu. Kan saya nggak kayak gitu. Maksud saya kan kamu saudara saya, ngomong baik-baik sama saya. Kisahnya anaknya diganti nama, boleh nggak? Enggak. Dan kemarin masalah ribut itu mbak, saya cuma minta, bukan saya minta anak saya untuk dibalikin, enggak sama sekali. Saya bilang, saya nggak apa-apa nulis tanda tangan surat kuasa kalau kamu yang ngurus, tapi dengan catatan anak saya jangan keluar dari kakak saya. Karena kalau saya udah balik sama bapaknya. Kalau saya punya anak lagi, terus nanti anak ketiga saya jatuh ke anak kedua, terus dia bukan anak saya lagi dong. Itu yang saya beratin, makanya saya kekeh nggak mau. Encik saya pun udah ngomong, biarin, dia cuma ngurus, nanti udah gede balik. Benar, saya nggak ngomong, enggak dia nggak akan balik, enggak. Malah saya selalu bilang ke suami saya, jangan kayak gitu. Maupun dia kayak orang kesel ya mbak, karena anak saya itu kayak nggak nganggap dia bapaknya atau gimana. Anak kecil itu takut sama saya, padahal saya maksudnya setakut-takutnya anak kecil sebenarnya. Kalau bisa kita omongin bebek kayak, kak sini, dek sini, saya nggak pernah ngomong kasar sama dia. Mungkin saya pernah ngomelin anak saya yang pertama, dia ngeliat kayak dia takut gitu. Tapi kan kalau misalkan saya terus-terusan berlaku baik depan dia, kayak kakak sini, dia lari, dia ketakutan sama saya. Saya ngomong ke bapaknya, nanti gede juga balik, dia bukan sama orang lain, sama saudara. Dan ternyata kok makin kesini kayak tanda tangan itu keluar dari kakak bahwa dia mengasuh. Saya nggak mau kayak gitu. Mau saya tetap anak itu tetap tercatat di kakak saya. Kalau untuk surat kuasa kamu yang ngurus, saya mau. Mau saya begitu. Bener ya. Cuma itu kok yang saya minta, saya nggak minta lebih. Saya mau tanya lagi Bu, terkait bener nggak Ibu katanya selama dari kecil sampai umur 7 tahun nggak pernah nanyain kondisi anaknya gitu, atau datengin, atau ada itikat baik seperti apa gitu? Oh, datengin. Waktu dia masih rumahnya di sini, saya pulang kerja selalu ke situ. Saya tanya, kakak sini, dia kabur. Dia nggak mau, bahkan manggil saya bukan ibu, mama atau siapa, manggil saya nama. Nggak mau, takut sama takut. Pantas anak kecil ngomong kayak gitu. Emang orang yang benar bisa dong dinasihatin. Gak boleh gitu tuh mama kamu, nggak boleh. Bukan anak saya yang pertama aja punya itikat baik loh. Kayak ngomong ke orang lain aja, kamu harus mendahulukan sopan daripada harus ini sama orang tua. Jadi dia nggak kayak gitu. Terus sekarang dia pindah ke pasar minggu. Saya juga, anak saya sekolah yang pertama, gimana saya mau datang ke sana, dia sering ke sini kok. Bahkan tetangga sini semua tahu kok. Kalau misalkan anak itu takut sama saya, tapi nggak masuk logika buat saya takutnya itu. Tapi pernah nggak Ibu maksudnya ngomong baik-baik sama ibunya gitu, atau datangin anaknya, pendekatan lah gitu loh? Gini loh mbak, saya itu mikirnya gini, kan dia selalu ngebawa-bawa mental psikis anak saya. Dan saya tuh sebagai orang tua cuma takutnya gini, bener juga kalau saya paksa anak saya takut sama saya, makin takut dia. Jadi saya nggak pernah yang ngedeketin dia, kayak cuma manggil
kakak mau kemana, begitu aja dia orang ketakutan mukanya. Terus kalau misalkan saya paksa, saya takut lah mbak, kalau ternyata benar dia semakin takut sama saya. Begitu loh yang saya takutin. Dia itu mau bahasnya tentang nanti juga gede balik, nanti juga gede balik. Nanti juga gede dia bisa memilih sih, itu intinya. Saya ngerti, makanya kan saya bilang kemarin pas ribut itu saya nggak mau loh mbak ribut sama saudara. Saya udah bilang nanti kalau misalkan kayak gini pasti ada keributan. Yang saya cuma minta cuma satu, jangan keluar kakak, itu poin saya. Nggak lebih, nggak kurang, atau saya mengambil dia, enggak. Saya nggak minta ini anak gue balikin, nggak gitu. Saya tahu berhutang budi sama dia karena dia ngerawat anak saya dari kecil sampai gede, dan ngerawatnya itu bener, kasih sayang dia bener. Cuma minta nama doang, saya nggak lebih. Nama tetap ada di kakak saya, itu doang. Karena saya kan nikah siri sama ayahnya, saya pengen sidang isbat, jadi mau pengesahan anak gitu. Oke. Jadi yang satu udah ngomong gini, satu udah ngomong gini, udah clear sih Pak, udah jelas. Gitu. Jadi gimana nih Bu Jadi maunya? gini loh Mbak ya, dari kemarin juga saya pengen Pak RT, pengen saya ngomong sama Pak RT, mau sama orang yang lebih tahu lah tentang ini. Saya pengen ngomong baik-baik tentang kayak bisa, saya cuma minta satu, mau sekalipun saya datang ke pengadilan saya berani, karena yang itu kepinginan saya kok. Cuma satu, nama itu tetap ada di saya. Entah nanti dia gede dia pengen milih saya atau dia, terserah, karena seterusnya dia bakal nikah kok, dia bakal ikut suaminya gitu kan pikiran saya. Cuma kakak itu di saya karena saya orang tua kandungnya. Saya nggak minta dia, saya nggak minta anak saya untuk saya ambil lagi, enggak kok, itu pilihan dia sendiri. Dan saya tahu sendiri anak saya mentalnya itu lebih penting daripada perasaan saya. Cuma minta satu, itu nama tetap ada di saya, clear semua. Saya nggak minta itu anak balik atau gimana. Tapi Ibu nggak minta segera dikembalikan atau apa ya? Gini loh Mbak, bukan misalnya saya nggak minta, siapa sih yang nggak kangen sama anak dari bayi? Saya nggak pernah. Makanya saya meluk, cuma bayi. Terus pas gede, saya nggak pernah kayak dia manggil saya mama atau dia minta jajan sama saya, enggak. Bahkan saya beli baju aja dia nggak mau nerima. Jadi itu yang buat saya itu nggak masuk logika saya, itu doang. Terus cuma sekarang saya mikir mental dia, karena dia masih 8 tahun lah nanti umurnya nih ya, Desember dia 8 tahun. Cuma saya pikir dia masih kecil. Kalau dia sudah 15 tahun, artinya mungkin bisa dibilang mau baik-baik. Cuma untuk saat ini cuma itu doang kok, satu. Nama tetap di kakak. Nah terus gimana nih Mbak? Ini kan anaknya harus sekolah dan yang kita paling penting adalah anaknya sih gitu loh. Kita nggak mikirin ibu kandungnya atau ibu angkatnya, enggak. Tapi pendidikan sang anak gitu, itu yang paling kita pikirkan kan, fokusnya itu. Jadi seperti apa ini baiknya? Sedangkan saya itu cuma minta begini, minta sama orang yang lebih ngerti tentang kayak gitu, tanpa harus keluar dari kakak saya. Misalkan saya ngasih, kan dari awal dia udah ngomong, nanti saya kan kasih akte dia asli, sampai saya ke rumah sakit saya minta akte asli, kakak asli saya, KTP asli saya dipegang sama dia. Saya terima, saya kasih, karena mungkin nanti kamu butuh gitu buat apaan urusannya. Saya kasih semua, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Cuma kan dia dari awal dia ngomong, nanti gue tercatat cuma ibu asuh. Oke. Enggak bilang enggak, jangan loh, enggak, saya nggak ngeberatin kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi tolong kalau untuk saat ini saya cuma minta surat kuasa itu tanpa keluar dari kakak terus masuk kakak dia, enggak, saya nggak mau begitu. Cuma minta surat kuasa itu tercatat bahwa kamu yang ngurus gitu doang, kamu yang ngurus, terus nanti sekolah itu diurus sama kamu gitu kan. Kakak sama KTP aja saya kasih gitu, cuma minta begini doang. Masa nggak bisa Mbak? Akte lahir saya sama dia. Oh, udah sama dia semuanya? Semuanya. Oh, oke. Berarti berkas-berkas semuanya sudah sama ibu ya? Iya, sama dia, berkas-berkas. Oke. Jadi tinggal tanda tangan, apa namanya, pemberkasan ya? Iya. Pemberkasan untuk urus sekolah? Iya. Gitu. Oke, ini kita baru clear. Jadi ya, gimana? Saya gini, masa? Ya kalau misalkan bisa membantu untuk memasukkan sekolah, kenapa nggak sama ibu? Iya, kenapa nggak sama ibu? Dibantuin? Dianya nggak mau. Dianya itu nggak mau. Ngomongnya katanya. Panggil. Nanti malah berantem. Oh.
nggak mau, katanya nanti nggak mungkin dong. Saya bener juga sih omongannya, nggak mungkin nanti kalau misalnya ada apa-apaan saya panggil kamu, karena dia kadang nyekolahnya jauh ke tempat rumahnya. Makanya saya bilang itu surat kuasa, bilang aja saya di kampung. Sebetulnya kalau misalkan mau masukin sekolah bisa sih sama ibu, kedepannya kan bisa dikuasakan. Iya. Bisa ya kalau misalkan Maksud saya ngambil gitu rapor juga. itu bisa. Bisa ya. Nggak apa-apa, saya mah selalu ada waktu kok, apalagi buat anak-anak saya selalu ada waktu. Berarti ibu bersedia ya kalau misalnya bantu untuk masukin sekolah, abis itu nanti di sekolah tersebut kuasanya Bersedia. Saya kuasanya ke Iya. ibu yang ngasuh. Nah, asal Gitu. tidak keluar kakak ya. Oh iya iya. Kan kita nggak ngomongin soal kartu keluarga. Saya takut aja mbak. Enggak. Kita nggak ngomong soal kartu keluarga, yang kita pikirkan adalah pendidikan Iya. sang anak. Itu doang fokus tujuan utamanya gitu. Jadi kalau untuk urusan kartu keluarga dan lain-lain sebenarnya itu bukan personal fokus kita ya gitu, tapi lebih gimana ini anaknya biar cepat sekolah gitu. Kalau misalkan untuk ngurusin kayak awal ngurusin nanti surat kuasa, saya mau, saya selalu ada waktu kok. Oke, saya panggil saya ngurusin ke sana, saya ikut sama dia. Saya nggak apa-apa. Oke, paham. Jadi tadi ya namanya ini kan suka ada miskomunikasi ya. Ini sebenarnya banyak miskomunikasinya gitu loh Pak. Karena terpancing mungkin emosi, yang satu mau ini, yang satu mau ini, jadi nggak pernah ketemu gitu. Yuk, catat nomor telepon aja. Ya udah Bu, jadi ini kan kita izin ya Bu ya. Kita juga mau bantu nanti si adiknya untuk pendampingan sekolah. Jadi minta nomor teleponnya boleh ya? Iya, boleh. Minta nomor teleponnya boleh, karena jadi kita penengah aja ya, daripada nanti berantem lagi. Nggak, lebih gini sih, emang dari kemarin juga saya udah ngomong kayaknya lebih enakan manggil Pak RT atau orang yang lebih ngerti gitu. Karena nggak bakal nemu. Kalau cuma berdua malah nanti berantem gitu nggak selesai. Jadi ribut-ribut aja. Soalnya kan anaknya kan udah telat 1 tahun ya Bu, Iya, sekolah. Iya. Belum sih kayaknya mbak. Tapi- Tapi 7 tahun memang. Cuma Juni ini kan baru masuk. Iya. Jadi ya intinya sih pihak dari ibu yang merawat pengen sesegera mungkin anak bisa sekolah, intinya Saya juga itu. pengen kok, makanya pengen anak saya, siapa sih yang nggak mau anak saya berpendidikan, apalagi kayak dari anak pertama saya aja selalu ngomong sekolah yang benar, biar ini sih udah orang tua kayak gini, lu sekolah yang benar gitu, jadi sekolah kamu tuh biar bagus gitu, biar bisa ngangkat derajat orang tua gitu. Saya juga pengen, nggak pengen mbak, saya buat yang nahan-nahan buat apaan? Anak saya sendiri loh, saya buat nahan-nahan nggak mau saya. Kalau dari awal ya dibilangin mbak, mungkin nggak akan ribut. Kalau dibilang ya udah dari awal kayak gini, yang kayak Mbak Novi bilang, dari awal daftarin sama saya, terus nanti saya bikin surat kuasa untuk dia yang Tapi mungkin seterusnya. salah paham kali Bu, karena emosinya kan udah meledak-meledak Ya semua. gini loh mbak, awalnya itu gini, saya sebenarnya awalnya itu nggak ngomong, saya ngomong mau bapaknya gila sekalipun atau bapaknya gimana, dia bapaknya. Saya berhak nanya, karena ini bukan hal yang kecil gitu. Ini keluar kakak loh. Saya bilang nunggu bapaknya. Dia ngomong apa? Ya nggak bisa dong, gue harus ngurusin besok. Jadi kekeh. Ya saya nggak mau mbak kayak gitu, harus ke persetujuan bapaknya. Biar gimana dia bapaknya gitu. Oke. Begitu. Jadi intinya gitu sih mbak, saya mau kalau untuk mengurus awal nanti seterusnya. Coba anaknya mana sih, boleh dipanggil nggak? Biar selesai ya Pak, biar tuntas. Ini. Ini ngobrolnya. Ini sayang. Ini nggak apa. Sini sayang, Ini. sini dekat aku. Sini, duduk. Nah, pintar. Nah, ini namanya siapa? Nah, ini sama si Mama. Oke, Mama. Sayang nggak? Sayang nggak? Hah? Sayang Mama. Mama baik, nggak apa-apa. Dipegang Mama sayang. Nggak, Mama nggak ngambil kamu, nggak. Ya?
Nggak boleh Takut. nggak boleh takut, pinter loh Bu. Serius anaknya. Nggak boleh takut ya. Mama kan nggak pernah memarahin kan? Takut ya? Nggak boleh takut. Ya. Ya. Mama sayang banget sama ayah, Amat juga sayang banget. Dikeluarkan kakaknya, jadi ibunya keberatan ya, gitu. Tapi kalau untuk diasuh sama Mbak, terus nanti dibikin apa surat-surat, mungkin kalau butuh bantuan kita juga kita bisa gitu. Surat-surat di mana isinya hanya sebagai mengkuasakan mengurus sekolah, mengurus untuk data-data yang lain itu diperbolehkan, dan ibunya pun tidak ada niat mengambil tadi kan di-record yang direkam, jadi itu untuk bukti juga. Emang nggak ada dia, cuman dia bilang ya udah sini kalau ini ngurus gitu. You don't feel the same, wondering when it changes.